Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamul anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, marilah kita bersyukur, mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama beberapa hari yang lalu kita telah melewati amalan-amalan yang sangat dimuliakan oleh Allah, yaitu pada bulan Ramadan, yang mana kita bersyukur apabila kita bisa melaksanakan selama 30 hari siam, karena siam diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk umat ini, bahkan juga umat sebelumnya. 1 tahun kita diwajibkan hanya 30 hari. Oleh karena itu, bagi yang belum menyempurnakan, maka bulan Syawalnya alangkah baiknya kalau kita bisa menutup kekurangan siam-siam kita. Selanjutnya, siam termasuk ibadah yang sangat mulia, karena beliau mengatakan as-shaumu li, siam ini adalah urusanku, urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala mengadakan pahala yang banyak bagi orang yang siam. Kemudian sekarang kita sudah keluar dari bulan Ramadan ini, masuk bulan Syawal tanggal 7 atau tanggal 8. Marilah kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga amal kita diterima oleh Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Allah, semoga amal kami diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amal saudara-saudara kami. Inilah kebaikan doa kaum muslimin. Orang muslim adalah orang yang ummatan wasaton, umat yang menengah, selalu mendoakan saudaranya. Ketika kita mendoakan saudara kita, mendoakan diri kita, berarti kita tidak boleh benci kepada saudara kita. Karena innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Selanjutnya kaum muslimin, ketika kita ini diperintah Allah telah beribadah, bukan hanya batas sampai Ramadan. Lalu kita keluar, semau kita tidak. Karena Allah menjadikan manusia ini wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai hari kematian. Inilah sebetulnya kalau kita bandingkan dengan umat-umat dahulu umurnya sampai 950 tahun. Umur kita antara sitin sampai sabiin. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila sabiin wa aqalluhum ma yujawizu dzalika, rawahu Tirmidzi. Umatku ini umurnya pendek, antara 60 dan 70. Walaupun masih ada yang lebih daripada 70, tapi itu jarang. Tetapi Allah Ta'ala menjelaskan, dan juga sedikit sekali orang yang umurnya melewati daripada 70 tahun. Ini menunjukkan sedikit umur kita. Tapi kalau kita gunakan untuk beribadah, kita yaitu tinggalkan perkara-perkara yang sia-sia, ini keuntungan untuk kita sendiri. Karena Allah berfirman, man amila salihan fali nafsi. Barang siapa beramal saleh untuk dirinya.
Dan juga anjuran kita kaum muslimin, siam ini bukan diwajibkan oleh Allah Ta'ala hanya bulan Ramadan, tapi anjuran-anjuran banyak dari Rasulullah SAW mengajarkan kita siam 1 hari, berbuka 1 hari. Bahkan beliau mengatakan, man shoma Ramadhana fa'atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shomat dahrah. Siapa yang siam Ramadan kemudian diikuti 6 hari dari bulan Syawal, dan sekarang masih tanggal 7, tanggal 8. Kesempatan yang banyak untuk kita supaya kita bisa memenuhi ini sehingga kita dinilai oleh Allah menjadi siam yang selama 1 tahun. 36 kita siam bulan Ramadan, 30 disabat bulan Syawal yaitu 6 hari, walaupun tidak terus menerus, maka Allah Ta'ala akan menggandakan siam kita seperti siam 1 tahun. Inilah kemudahan Allah Ta'ala, belas kasihan Allah Ta'ala kepada hambanya agar kita menjadi orang yang siap dan senang merasa beribadah. Benci merasa kita apabila malas dalam beribadah. Karena ibadahnya adalah puncak Allah Ta'ala menjadikan kita manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyudhimun. Tidaklah aku menjadikan makhluk ini, yaitu jin dan manusia, melainkan supaya beribadah kepada Allah. Allah menyuruh kita beribadah bukan kebutuhan Allah, tapi kebutuhan manusia itu sendiri. Karena Allah berfirman, amila salihan, siapa yang beramal untuk kebaikan, maka itu untuk dirinya. Wa man asa'a fa'alaiha, barang siapa melakukan kejahatan, maka hukumannya terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu kita perlu persiapan setiap hari, karena kita tidak tahu. Belum tentu sekarang kita masih hidup, lalu besok hidup. Oleh karena itu Allah berfirman, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah datang tuh ajal kepada kita, siapapun, maka Allah tidak akan memajukan dan tidak akan menundanya. Inilah perlunya kita setiap hari, setiap saat persiapan diri. Jauhkan kita dari kemaksiatan, karena kita tidak tahu meninggal dunia kita. Tapi upayakan kita meninggal dunia wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka hendaklah kamu jangan sampai mati kecuali kamu dalam keadaan yaitu Islam. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaru. Paling banyak manusia itu orang yang panjang umurnya tapi baik amalnya. Karena orang yang lanjut usia dikurangi oleh Allah Ta'ala fisiknya, kekuatannya. Selalu sakit dan juga yaitu kadang-kala tidak bisa sholat dengan berdiri. Tapi kalau dia tetap istiqomah di atas yang hak, maka Allah Ta'ala akan menjadikan hamba-hambanya yang panjang umur istiqomah di atas beribadah kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menjadikan amalnya diterima oleh Allah Ta'ala. Man khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu. Paling banyak manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik pula amalnya. Oleh karena itu upayakan kita kaum muslimin sekarang lebih baik daripada kemarin. Besok upayakan lebih baik daripada sekarang. Karena kita tidak tahu di mana dan kapan kita meninggal dunia. Kemudian juga dijelaskan bukti bahwa ibadah itu bukan hanya berakhir pada bulan Ramadan, tetapi sampai kita meninggal dunia. Dia mengatakan man shoma Ramadhana fa'atba'ahu sittan min Syawal kana kasyami dahri. Siapa yang siam Ramadan kemudian diikuti setelah Ramadan itu 6 hari pada bulan Syawal, baik dengan berturut-turut atau dengan berjarak, maka dipahalai Allah Ta'ala seperti siam 1 tahun. Ini adalah kemudahan, yaitu kemurahan, rahmat dan juga rahimnya Allah Ta'ala kepada hamba yang beriman. Dan siam insya Allah tidak mengganggu fisik kita. Maka siam adalah as-shaumu junnah. Siam itu menahan bagaimana kita siam lalu kita maksiat. Bagaimana kita siam lalu orang itu mengurangi timbangan. Tidak mungkin. Oleh karena itu siam menjaga dirinya junnah. As-shaumu junnah, tapir, taming. Supaya kita tidak melakukan kejahatan. Demikian juga Syekh Ibnu Bas yaitu berkata, dia mengatakan istihbabu shaumi sunnah ayyamin min Syawal kana kasyamidar. Dianjurkan kita siam pada waktu bulan Syawal ini 6 hari walaupun tidak berturut-turut,
Maka siam 6 hari ini seperti siam selama 1 tahun. Man shoma Ramadhana fa'atba'u sittan min Syawal faka'annahu shoma dahra kullah. Siapa yang siam Ramadan 30 hari kemudian disambut bulan Syawal 6 hari seperti orang siam selama, yaitu 1 tahun. Karena siam 30 hari sama saja kita siam kali 10, 300. 6 hari 60 berarti 360. Kita siam, padahal kita siamnya 36. Allah mengadakan setiap amal soleh yaitu 10 kali. Ini yang harus kita fahami. Kemudian nikmatnya puasa pada bulan Ramadan kaum muslimin. Ini merupakan kenikmatan hati, kenikmatan orang beriman, yaitu dijelaskan di sini barang siapa dalam 1 bulan kemudian dia melanjutkan 6 hari, maka dia seperti siam 1 tahun. Dan juga karena kita digandakan oleh Allah Ta'ala, amal kita menjabil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang mengamalkan satu kebaikan, sekali kita beramal, Allah Ta'ala mengadakan 10. Apalagi kita mau beramal sunnah, maka amalan sunnah ini bisa menghapus, yaitu bisa menutup amalan-amalan yang wajib ketika kita ini, yaitu dalam keadaan lupa. Demikian juga dalam satu ayat surat Al-An'am 160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsal. Siapa yang beramal kebaikan sekali, Allah mengadakan 10. Disebutkan dalam surat Al-An'am 150. Karena kaum muslimin, orang yang beriman, orang yang tahu bahwa dirinya akan dimasukkan oleh Allah dalam surga, maka hendaknya memperbanyak amal yang soleh. Karena orang beramal soleh tidak bisa dicuri oleh orang. Man amila salihan fali nafsi. Orang beramal soleh untuk dirinya. Wa man asa'a fa'alaiya. Orang melakukan dosa maka dia menanggung dosanya. Maka Allah berfirman, jabil hasanati falahu asru amsalihah. Siapa yang beramal kebaikan apapun, entah kita bersedekah, kita sholat, kita berzikir, dan juga kita berbuat baik kepada orang tua, termasuk amal yang baik, Allah mengadakan minimalnya 10. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislah. Tetapi orang akan dosa, maka Allah Ta'ala tidak menghukum kecuali setimpal dengan dosa itu. Wa huwa la yudlamun, dan mereka tidak akan dianiaya oleh Allah Ta'ala. Selanjutnya kaum muslimin, kalau kita bayangkan nikmatnya ibadah, sungguh sangat besar pahalanya. Bagaimana tidak? Maka orang baca Al-Quran digandakan pahalanya. Maka orang berzikir dijadikan oleh Allah Ta'ala tenang jiwanya. Apalagi didasari dengan ikhlas. Dengan syarat ibadah ini akan diterima oleh Allah Ta'ala jika hatinya ikhlas karena Allah. Bukan ingin dipuji oleh manusia. Dan bukan ingin mendapatkan perhargaan dari manusia. Yang nomor 2, apabila amal yang kita lakukan ini sesuai dengan sunnah beliau. Dan beliau bersabda, man amila salihan fali nafsi. Barang siapa yang beramal kebaikan 1, maka untuk dirinya. Dan juga beliau mengatakan, ya man amila amalan laisa ali amruna fawaratun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada tuntunan dari kami, maka itu ditolak. Begitulah kaum muslimin, khutbah yang pertama perlu kita setelah bulan Syawal meningkatkan amal ibadah kita. Karena kita tidak tahu kapan kita diambil oleh Allah. Belum tentu orang sakit dia meninggal dunia, apalagi orang sehat pasti juga akan meninggal dunia. Karena Allah telah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan mati. Begitulah yang dapat kami sampaikan. Semoga ini menjadi pengingat untuk diri kami dan juga untuk para jamaah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Dalam khutbah yang kedua ini perlu kita pahami, ketika Allah memerintah kita, perintah Allah kepada kita lebih mudah daripada perintah manusia kepada manusia. Karena Allah Ta'ala Maha tahu. Allah yang menciptakan manusia dan Allah yang tahu keadaan kita. Maka Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra.
Allah menghendaki kamu hidup dengan beragama Islam ini bukan untuk menyulitkan dirimu, tetapi ingin memudahkan dirimu. Tidak ada peraturan yang paling mudah kecuali peraturan Islam. Bayangkan kita tidak mampu sholat dengan berdiri, boleh dengan duduk. Tidak mampu duduk, boleh dengan berbaring. Berbeda kalau kita kerja. Maka kerja perlu fisik yang kuat dan perlu tenaga yang kuat. Kalau mereka tidak mampu, yaitu bekerja dengan berdiri, kita akan di PHK. Dan kita akan dikeluarkan. Apalagi tidak mampu duduk, mampunya berbaring, tidak akan diterima amal kita oleh mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala beri penjelasan pada kita dengan lewat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qum sholli qa'iman." Salatlah kamu di dalam berdiri. Fama lam yastati fa'ala janbin. Kalau tidak mampu dengan berdiri, tidak mampu dengan duduk, maka salat dengan berbaring. Tentu maka ini menunjukkan kebaikan Islam. Tidak ada orang alasan tidak bisa beribadah. Selagi dia masih sadar otaknya, kondisi apapun diwajibkan kita ibadah. Karena Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada menurut kemampuan. Orang tidak bisa sholat dengan berdiri karena mampunya dengan duduk, maka sholatnya paling sama dengan sholat yang berdiri. Karena dia duduk, karena tidak mampu. Tetapi orang yang sifatnya sholat sunnah boleh dengan duduk. Tapi sholat wajib, maka dia harus dengan berdiri. Kecuali kalau mereka tidak mampu. Demikian juga orang yang tidak mampu, yaitu mengeluarkan zakat. Kita tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Bahkan kita boleh menerima zakat. Inilah kebaikan Islam kaum muslimin yang harus kita pahami. Supaya kita merasa tenang dan juga bisa mendakwai keluarga kita. Bahwa Islam ad-dinu yusr. Islam itu adalah agama mudah. Tidaklah sesuatu yang mempersulit Islam, melainkan dia akan mempersulit dirinya sendiri. Begitulah yang dapat kami sampaikan. Semoga keterangan singkat ini dapat kita ambil faedah dan menjadi sebab kita meningkatkan amal kita. Karena ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Ingatlah dengan zikrullah menjadi tenang jiwa. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma taqabbal siyamana wa taqabbal salatana wa taqabbal zakatana. Allahumma ighfir dzunubana wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.